Selamat pagi, perkenalkan, nama saya ini Putu Elisha Natania Fidela dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 32. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang materi fisika bab terakhir, yaitu tentang pemanasan global. Selamat menyaksikan. Baik, jadi saya pertama-tama akan menjelaskan apa itu pemanasan global. Pemanasan global itu apa sih? Pemanasan global itu adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan juga daratan bumi. Dan dapat dipicu atau dapat disebabkan oleh kegiatan-kegiatan manusia yang merusak alam. Dan dari pemanasan global ini sendiri menimbulkan efek lain atau kejadian lain yang biasa kita sebut dengan efek rumah kaca. Dan disebabkan dari banyaknya jumlah atmosfer, terutama gas karbon dioksida, dan menjadi penyebab terjadinya pemanasan global yang kemudian disebut dengan efek rumah kaca. Lalu gimana sih proses dari efek rumah kaca? Berikut saya sajikan animasinya. Video 1. The Earth has a much smaller range of temperatures too. -88 and +57 are the lowest and highest on record. So, why the difference? The answer is the atmosphere. It protects us from a lot of the sun's energy, but also traps some that gets through so that, for example, at night, temperatures don't fall that much, especially if it's cloudy. The energy that comes from the sun is electromagnetic radiation in a broad range of wavelengths. The upper atmosphere absorbs most of these wavelengths. Visible light gets through, but a third of this reflects straight back out again, mainly off clouds and ice. So only half of the energy heading for Earth gets to warm its land and oceans. Rock, soil and water heated by visible light re-emit the energy as low-energy infrared radiation, heat. This can pass through the oxygen and nitrogen in the air. But some gases, the so-called greenhouse gases, carbon dioxide, methane, nitrous oxide and water vapour, have molecules with structures that make them absorb the radiation. Struck by an infrared wave, they vibrate strongly before releasing the energy as a new infrared wave. This can shoot out in any direction, towards space, down to Earth, or out sideways. But in every case, there's a good chance the wave will strike another greenhouse gas molecule and change course again. Although greenhouse gases typically make up less than 1% of the air, they're in a layer of atmosphere 6 kilometres deep. Not much escaping radiation makes it through without encountering at least one greenhouse gas molecule. Over the entire planet, the result of this giant pinball game is that heat stays close to the Earth's surface for longer than it otherwise would, keeping it warmer. This is the greenhouse effect. Without it, Earth would have an average temperature of -18 degrees Celsius, which is better than the moon. Video 2. But some human activities are changing Earth's natural greenhouse effect. For example, burning fossil fuels like coal and oil releases more carbon dioxide into our atmosphere. These extra greenhouse gases can cause the atmosphere to trap more and more heat, leading to a warmer Earth. NASA satellites are constantly measuring the gases in our atmosphere from space. They've observed increases in the amounts of carbon dioxide and other greenhouse gases. Dari animasi yang telah saya sampaikan sebelumnya, jadi kita bisa tahu apa itu efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kejadian di mana panas bumi terperangkap karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan dan juga pabrik serta kebakaran hutan. Efek rumah kaca ini tidak seluruhnya berdampak negatif bagi makhluk di bumi, karena makhluk di bumi juga membutuhkan efek rumah kaca ini agar bumi menjadi lebih hangat, karena tanpa adanya efek rumah kaca bumi akan sangatlah dingin. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius,
Bumi sebenarnya telah lebih panas 33 derajat Celcius dari suhu semula. Jadi jika tidak ada efek rumah kaca, mungkin bumi hanya berkisar minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Tapi sebaliknya, apabila gas tersebut telah berlebihan di atmosfer, akan mengakibatkan pemanasan global. Selanjutnya ada materi yang ingin saya bahas, yaitu tentang gas-gas yang berkontribusi pada efek rumah kaca. Antara lain adalah air atau H2O, karbon dioksida CO2, metana CH4, ozon O3, nitrous oksida atau N2O, CFC atau klorofluorokarbon, dan HFC atau hidrofluorokarbon. Sebenarnya gas-gas tersebut diperlukan bumi agar tidak terlalu dingin, tapi sejak revolusi industri, gas-gas tersebut seperti karbon dioksida, metana, gas berbahaya lainnya makin bertambah di atmosfer sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia. Jika konsentrasi gas rumah kaca semakin meningkat, maka efek rumah kaca akan semakin besar. Kemudian apa sih dampak dari efek rumah kaca? Pertama, efek rumah kaca ini dapat menyebabkan pemanasan global. Hal ini mengancam seluruh ekosistem dan kenaikan suhu bumi. Yang kedua, dampak keduanya adalah mencairnya es di kutub. Dan yang ketiga ada laut semakin asam karena konsentrasi gas di rumah kaca meningkat. Dan yang terakhir yaitu menipisnya lapisan ozon yang membuat sinar ultraviolet berbahaya sampai ke permukaan bumi. Adapun penyebab dari pemanasan global atau global warming atau yang sekarang dikenal dengan iklim global atau climate change, yaitu bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca, dan setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca tersebut juga berkontribusi langsung kepada pemanasan global seperti energi, transportasi, industri pertanian, dan juga limbah industri serta limbah rumah tangga. Yang kemudian ada pencemaran laut, penebangan dan juga pembakaran hutan serta mencairnya es di kutub. Kemudian, ada pun materi yang ingin saya bahas juga, yaitu mengenai dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global secara umum adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi. Namun ada banyak sekali dampak yang terjadi akibat pemanasan global tersebut. Baik itu secara iklim dan cuaca, peningkatan air laut, dan juga lain-lainnya. Dampak dari pemanasan global. Yang pertama, perubahan iklim dan cuaca. Perubahan iklim dan cuaca dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi pemanasan global tersebut. Akibatnya, musim di berbagai wilayah juga menjadi tak tentu. Yang kedua, ada hujan asam, yaitu hasil dari pembakaran batu bara juga minyak yang menghasilkan emisi sulfur dan nitrogen oksida, sehingga kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat dan asam sulfat, yang kemudian akan mengakibatkan hujan asam. Hujan asam ini mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, mengakibatkan kesulitan bernafas, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah es di kutub utara dan juga kutub selatan mencair. Sebagian besar area kutub utara dan kutub selatan tuh pasti tertutup oleh es, dan akibat pemanasan global ini es menjadi cair, dan jika es di kutub utara dan selatan terus mencair, panas matahari akan semakin banyak teresap dan akan menimbulkan panas. Selain itu, karena percepatan mencairnya es akan membuat berbagai binatang yang tinggal di kutub utara juga kutub selatan itu kehilangan habitatnya. Lalu apa saja sih upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak dari pemanasan global tersebut? Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dapat menyebabkan asap yang mengandung CO2 yang mengakibatkan pemanasan global. Jika dengan tidak menyegahnya, kita dapat mengurangi pemanasan global dengan menggunakan kendaraan pribadi dan juga kendaraan massal. Dengan begitu di udara akan berkurang. Selain itu, kita juga dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan cara mungkin berjalan kaki atau menggunakan sepeda apabila jarak yang kita tempuh itu adalah jarak yang lumayan dekat. Yang kedua, yaitu menjaga kelestarian alam. Kita harus
menjaga kelestarian alam agar tidak terjadi pemanasan global, misalnya dengan tidak menebang pohon sembarangan, tidak membakar hutan, tidak membuang sampah sembarangan, dan bahkan tidak menyebabkan polusi lainnya. Yang ketiga, mengontrol penggunaan listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat menimbulkan pemanasan global. Hari ini merupakan hal yang terkesan sepele sepertinya, tapi dampaknya sangat besar. Lampu-lampu dan peralatan listrik dapat menyebabkan panas, dan bayangkan berapa besar panas yang dikeluarkan apabila seluruh manusia di bumi menggunakan listrik secara berlebihan. Dan yang terakhir yaitu mengendalikan limbah. Limbah dapat mengeluarkan gas-gas berbahaya di udara. Gas berbahaya ini selain dapat menimbulkan bau-bau yang sangat busuk, dan juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari terperangkap di permukaan bumi. Dengan mengendalikan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, maka hal ini dapat membantu mengatasi pemanasan global. Adapun materi terakhir yang bisa saya sampaikan yaitu perjanjian internasional yang diperlukan untuk mensukseskan pengurangan gas-gas efek rumah kaca. Adapun dua perjanjian internasional untuk mengurangi masalah ini yaitu Protokol Montreal dan juga Protokol Kyoto. Perjanjian yang pertama yaitu Protokol Montreal adalah sebuah perjanjian internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Perjanjian ini telah ditandatangani pada tanggal 16 September 1987 dan berlaku sejak Januari 1989. Dan sejak saat itu perjanjian ini mengalami 5 kali revisi. Yang pertama di London pada tahun 1990, di Copenhagen yang dilaksanakan pada tahun 1992, kemudian di Vienna pada tahun 1995, di Montreal pada tahun 1997, dan yang terakhir di Beijing pada tahun 1999. Adapun perjanjian kedua yaitu perjanjian Kyoto, yang dimana sebuah amendement terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim atau UNFCCC. Sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global yang disepakati pada tahun 1997 di Jepang dan disepakati oleh 160 negara. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan limbah rumah kaca, ataupun bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Temuan ini menjadi krusial pada seluruh dunia baru dan dibuat cemas oleh pesan dari panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC. Pada Oktober 2018, IPCC menyatakan bahwa dunia hanya memiliki waktu 12 tahun untuk membatasi pemanasan global pada level 1,5 derajat Celcius. Jika di atas angka itu akan membawa dampak yang sangat luas bagi kehidupan manusia dan juga ekosistem. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan materi atau kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.